Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kak Sio akan kembali bercerita kepada teman-teman kisah salah seorang sahabat yang sangat amat luar biasa. Ia adalah Amru bin As. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amru bin As adalah manusia laki-laki yang pandai berdiplomasi. Ia pandai dan cerdik untuk menyusun strategi berperang. Di masa kejahiliahannya, dia mampu mengikuti berbagai peperangan dan ikut di dalam barisan kaum Quraisy kafir pada saat itu. Sebelum keislaman Amru bin As, kaum Quraisy pada saat itu selalu menindas kaum muslimin yang ada di Mekkah. Hingga akhirnya kaum muslimin pun berhijrah pergi ke negeri Habasyah, yang di sana ada pemimpin yang adil yang bernama Najasyi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah dan meminta perlindungan kepada Raja Habasyi, diutuslah Amru bin As untuk mengambil kembali kaum muslimin yang mereka berhijrah ke Habasyah. Teman-teman, walaupun Amru bin As ketika itu orang yang cerdik dan cerdas dalam diplomasi, akan tetapi tidak mampu untuk menaklukkan Raja Najasyi yang pada waktu itu melindungi kaum muslimin. Mereka pun orang muslimin tetap berada di dalam perlindungan Raja Najasyi. Dan Amru bin As pun kembali ke Mekkah dalam keadaan tangan kosong dan tidak mampu mengembalikan kaum muslimin pada saat itu. Amru bin As mengikuti berbagai peperangan yang dia berada di barisan kaum Quraisy kafir pada saat itu. Akan tetapi segala peperangan yang dia ikuti selalu dimenangkan oleh kaum muslimin pada saat itu, sehingga dia merasa penasaran bagaimana keadaan kehebatan kaum muslimin pada saat itu. Dan inilah awal mula Amru bin As mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir dan dia menginginkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada sang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Amru bin As pun pergi ke Madinah yang ada di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Amru bin As. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Amru bin As langsung menghadapkan dirinya kepada Nabi Muhammad dan meminta untuk dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Ia ingin masuk Islam pada waktu itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Amru bin As meminta untuk Nabi Muhammad SAW memberikan tangan kanannya. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan tangan kanannya, namun Amru bin As menolaknya. Lantas ditanyakan kepada Amru bin As dari Rasulullah SAW, "Wahai Amru bin As, ada apa denganmu?" "Aku ingin masuk Islam, wahai Muhammad. Akan tetapi aku ingin meminta darimu syarat." Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang ingin masuk Islam, akan tetapi malah dia yang ingin meminta syarat dari Rasulullah SAW. Maka dijawablah oleh Nabi SAW, "Ya, apa yang engkau minta wahai Amru bin As?" "Aku memohon kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosaku apabila nanti aku akan masuk Islam." Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Amru bin As adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia nanti akan masuk Islam. Lantas yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Amru bin As, apakah engkau tidak pernah mendengar sabdaku bahwasanya apabila seseorang masuk ke dalam Islam, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa aku adalah hamba dan rasulnya, maka segala dosa yang lalu akan dihapuskan olehnya." Maka pada saat itu pula Amru bin As mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarahnya Amru bin As ada kisah yang unik di sini, yaitu ketika ia berusia 3 bulan dalam keislamannya.
waktu yang masih sangat amat belia, 3 bulan dalam keislaman. Akan tetapi Rasulullah SAW memerintahkan Amr bin As untuk memimpin peperangan pada saat itu, yang di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada sahabat-sahabat yang lain yang lebih utama dan lebih awal masuk Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun Rasulullah SAW sebelumnya pernah bersabda bahwasannya barang siapa yang mentaatiku berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dia taat kepada pemimpin yang aku tunjuk maka berarti dia juga taat kepadaku. Dan sekarang terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Pemimpin siapapun harus ditaati, dan kali ini pemimpinnya adalah Amr bin As yang bahwasannya dia baru berumur 3 bulan dalam keislaman, namun memimpin semua pasukan yang di dalamnya ada pembesar-pembesar sahabat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah Amr bin As bersama orang-orang rombongannya beserta pasukannya untuk menaklukkan sebuah suku yang ada di Arab pada saat itu. Ketika pada suatu malam di dalam perjalanan menuju peperangan, kondisi pada saat itu adalah sangat amat dingin, cuacanya sangat dingin. Akan tetapi diinstruksikan dari Amr bin As yang pada saat itu adalah pemimpin peperangan untuk tidak menyalakan api sedikit pun. Bagaimana mungkin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dingin pada saat itu, namun Amr bin As tidak memperbolehkan pasukannya untuk menyalakan api sedikit pun. Lantas di sini diproteslah oleh Umar bin Khattab pada saat itu dan ditanyakan, "Wahai Amr bin As, bagaimana mungkin kita tidak menyalakan api dalam keadaan dingin seperti ini? Ini instruksiku bahwa jangan sedikit pun untuk menyalakan api," kata Amr bin As. Lantas Umar bin Khattab pun pergi untuk bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, dan juga Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, "Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau tidak ingat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW telah menunjuk Amr bin As sebagai pemimpin kita, maka taatilah dia." Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu peperangan apabila datangnya sholat, maka yang menjadi imam adalah pemimpinnya, dan pada saat itu sholat subuh pun akan tiba, sedangkan yang akan menjadi imam adalah Amr bin As. Akan tetapi Amr bin As harus mandi terlebih dahulu. Namun apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Amr bin As memilih untuk bertayamum saja dan tidak memilih untuk mandi dengan air karena keadaan sangat amat dingin. Lantas dengan sekejap pula Umar bin Khattab langsung berdiri dan juga menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana ini? Dia tidak mandi akan tetapi malah untuk tayamum. Bagaimana ini? Kemudian dijawablah oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Umar, apakah kamu tidak mengingat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW telah menunjuk dirinya Amr bin As sebagai pemimpin kita, maka taatilah dia." Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas ketika mereka selesai melaksanakan sholat subuh, mereka pun berangkat kembali untuk menuju medan peperangan. Di dalam peperangan tersebut, bangsa atau suku Arab pada saat itu sangatlah amat banyak, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300. Akan tetapi kaum kafirin mereka berjumlah ribuan, lebih banyak daripada kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kaum muslimin untuk memenangkan peperangan tersebut. Ketika kaum muslimin sudah memenangkan peperangan, para kafirin pun mereka lari terbirit-birit dan kaum muslimin ingin mengejarnya. Akan tetapi Amr bin As menyetop mereka. "Jangan, stop, jangan pergi, jangan kejar mereka. Tetaplah di sini. Ambillah saja ghanimah yang ada di sekitar kita." Lantas sontak pula Umar bin Khattab menanyakan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan yang ketiga kalinya. "Wahai Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Itu mereka kaum kafirin sudah lari tunggang langgang. Kita harus mengejarnya, kita harus menangkapnya." Kemudian yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq sama seperti jawaban sebelumnya.
Wahai Umar bin Khattab, apakah kamu tidak ingat bahwa Rasulullah SAW telah menunjuk Amr bin As sebagai pemimpin? Maka mari taatilah dia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian tersebut pulanglah mereka kembali ke Madinah, dan langsung saja Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan segala kegiatan waktu peperangan tersebut. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas Rasulullah SAW pun berbicara kepada Amr bin As, "Wahai Amru, aku telah mendengarkan aduan dari para sahabat, maka bagaimana tanggapanmu?" Wahai Rasulullah SAW, suku yang kita peperangi itu adalah suku yang amat banyak pasukannya, dan apabila seandainya pasukan tersebut menyerang ke Madinah, maka seluruh Madinah akan habis dihajarnya. Maka pada peristiwa yang pertama, yaitu saya tidak mengizinkan para pasukan untuk menyalakan api agar tidak ketahuan oleh suku tersebut dan kita selamat darinya. Itu yang pertama. Dan Rasulullah SAW pun menjawab, "Benar kamu wahai Amr." Kemudian Rasulullah SAW, "Tahukah anda bahwasanya keadaan pada saat itu adalah sangat amat dingin?" Dan peristiwa yang kedua yaitu aku bertayamum saja, aku tidak mandi pada waktu itu, karena apabila aku akan mandi nanti aku akan sakit, dan apabila aku sakit aku bisa meninggal dunia pada saat itu, dan aku tidak bisa menjalankan amanahmu untuk memimpin pasukan menghancurkan suku yang ada di Arab tersebut. Kemudian Nabi pun menjawab, "Engkau benar wahai Amr bin As." Kemudian yang ketiga, dia menyampaikan bahwasanya memang telah terjadi kemenangan pada diri kita dan kaum kafirin telah lari tunggang langgang, akan tetapi aku tidak mengizinkan mereka untuk mengejarnya. Itu dikarenakan apabila aku mengizinkan mereka untuk mengejar kaum kafirin, maka akan berhamburanlah pasukanku dan aku bisa diserang balik oleh kaum kafirin. Kemudian dijawablah oleh Nabi SAW, "Engkau benar wahai Amr bin As." Lantas seketika itu pula Umar bin Khattab terdiam dan berpikir bahwasanya benar yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah salah untuk menunjuk suatu kaum, untuk menunjuk seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin di dalam peperangan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin As adalah sosok kesatria yang sangat amat luar biasa. Ia mampu menaklukkan dua negeri besar, yaitu Palestina dan juga Mesir pada saat itu yang dipimpin oleh Romawi. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, Amr bin As pun tetap menjalankan keislamannya dengan baik. Dia selalu mengikuti peperangan dengan memimpin peperangan dan juga memenangkan peperangan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada saat akhirnya dia memimpin Mesir, menjadi gubernur di Mesir pada saat itu ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa kembali yang menjelang wafatnya Amr bin As. Amr bin As wafat ketika berusia 90 tahun. Namun ia bersedih dan selalu menangis ketika ia menjelang wafat. Lantas ditanyakanlah kepada dirinya dari Abdullah, seorang anak dari Amr bin As, "Wahai ayahku, kenapa engkau menangis wahai ayahku?" Kemudian Amr bin As pun tambah menangis saja dan menutup mukanya, membalikkan mukanya ke arah tembok. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah anaknya mengabarkan bahwasanya keutamaan-keutamaan yang telah diberikan Rasulullah SAW kepada dirinya. Namun hal tersebut tidak mampu mereda rasa tangis dan rasa sedih dari Amr bin As. Lantas tak selang lama kemudian Amr bin As pun berkata kepada Abdullah anaknya, "Wahai anakku, bagaimana aku tidak menangis? Di dalam hidupku aku menjalani 3 fase. Fase yang pertama yaitu di mana aku sangat membenci Muhammad SAW. Bahkan saking bencinya diriku, aku sangat amat berniat untuk membunuh Muhammad SAW. Dan ketika apabila aku
dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, maka pasti aku akan masuk ke dalam neraka. Kemudian fase yang kedua yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiatku, dan saat itu pula aku mendamba-dambakan seorang manusia yang sangat amat aku cintai, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang di dunia ini pun yang melebihi kecintaanku kepada dirinya, melainkan hanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila aku dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di fase tersebut, maka aku sangat amat berharap Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan diriku ke dalam surga. Dan yang ketiga yaitu fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita semua, dan pada saat ini aku mendapatkan kedudukan, aku menjadi gubernur Mesir, dan pada saat ini aku pula takut bahwasanya itu semua akan melupakanku. Inilah yang membuat Amr bin As merasa sedih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sedikit kisah dari Amr bin As. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari segala kisah para sahabat, termasuk sahabat yang satu ini, yaitu Amr bin As. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.